Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ustazah Putih dan juga teman-teman mata kuliah Anakon. Pada kesempatan hari ini, Ane selaku moderator dari kelompok 2 izin mempresentasikan materi tentang analisis kontrastif tataran morfologi dengan judul pembentukan kata kerja dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Oke, boleh di next. Oke, untuk anggota kelompok 2 itu ada Ane Bintang Paramita, ada Fatihah Anwar, Nurul Maimana, Satmiko Kurniawan, dan Safaristika. Boleh di next. Oke, ini ya tadi judul pembahasan materi pada hari ini yaitu pembentukan kata kerja dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Boleh di next. Oke, untuk pemaparan materi pertama akan dibacakan oleh Satmiko. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih Bintang. Eh, Pertama, kita akan mulai dengan materi morfologi. Jadi ini tuh bagian dari tata bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan segala hal proses pembentukannya. Jadi ini mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Nah, dalam bahasa Arab, ini dikenal dengan ilmu sorof. Jadi merupakan satuan gramatikal yang membahas masalah struktur interkata. Jadi secara terminologi, morfologi adalah salah satu dari bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata secara gramatikal. Nah, definisi lain dikemukakan Hijazi yang menyatakan bahwa morfologi adalah penyatuan dari beberapa unsur bunyi yang ada sehingga menjadi sebuah kata yang mengalami afiksasi. Mungkin nanti dulu ini belum dibahas. Boleh mundur dulu. Jadi morfologi merupakan salah satu dari empat unsur pokok: fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Jadi dalam ilmu linguistik, hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jasi, meskipun ada pula pendapat lain yang menganggap bahwa fonetik dan fonologi adalah dua hal yang berbeda. Dan ini didasarkan oleh fungsionalitas bunyi yang dikaji. Dan belakangan selain subdisiplin tersebut dimaksudkan pula pragmatik dalam unsur pokok linguistik. Boleh lanjut? Oke, jadi dalam morfologi terdapat beberapa objek kajian yang dikaji pada berbagai tataran. Jadi ini berikut beberapa objek kajian tataran dalam morfologi, ada 7. Yang pertama itu ada morfem, merupakan ini tuh unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna atau arti. Jadi morfologi mempelajari jenis-jenis dan perubahan morfem dalam kata-kata seperti morfem dasar, morfem afiks, dan morfem terikat. Lalu kedua ada kata. Jadi ini tuh mempelajari struktur dan pembentukan kata-kata dalam bahasa. Ini melibatkan analisis kata, dasar afiksasi, pemajemukan, reduplikasi, dan proses pembentukan kata lainnya. Lalu yang ketiga ini ada kelompok kata. Jadi ini eh, mengkaji hubungan dan struktur antara kata-kata dalam kelompok kata seperti kata benda, kata sifat, terus kata kerja, kata keterangan, dan lain sebagainya. Lalu keempat ini ada frasa. Jadi dalam morfologi ini mempelajari frasa yaitu kelompok kata yang membentuk satu unit makna. Jadi contoh frasa dalam bahasa termasuk frasa nominal, frasa adjektival, frasa verba, dan frasa preposisi. Lalu yang kelima ini ada kalimat. Jadi ini mempelajari peran dalam membentuk makna dalam konteks kalimat. Jadi ini melibatkan analisis morfologi dari struktur kalimat baik dalam hal kata-kata maupun perubahan morfologi yang terjadi dalam kalimat. Lalu yang keenam ini adalah proses morfologis. Jadi ini juga mengkaji proses-proses perubahan morfologi seperti afiksasi, reduplikasi, konversi, aglutinasi, dan beberapa proses morfologis lainnya dalam pembentukan kata. Lalu yang terakhir ini yang ketujuh itu variasi dialektikal.
dialektal dan sosiolek. Jadi ini mempelajari variasi morfologi yang terjadi dalam dialek dan sosiolek, dan variasi ini dapat termasuk variasi dalam bentuk kata maupun perubahan fonologis atau fonetik dalam morfem tertentu. Oke, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi, yakni pembahasannya verba atau fiil. Nah, verba atau kata kerja adalah jenis kata yang mengandung makna dasar, pembuatan aksi, proses, atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Berdasarkan bentuknya, verba dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, verba asal yang dapat berdiri sendiri tanpa afiks. Contohnya itu kataba, qara'a, ja'a. Dan yang kedua itu verba turunan, yaitu verba yang telah mengalami afiksasi, reduplikasi, atau berupa gabungan pada bentuk dasar. Contohnya yaktub, yakro'a, dan ini termasuk adalah pembahasan ini termasuk al-tafsir al-lugawi. Next. Selanjutnya itu infleksi. Infleksi atau al-tasrif al-lugawi yaitu kata-kata dalam bahasa Arab, kata-kata dalam bahasa berfleksi seperti bahasa Arab untuk dapat digunakan di dalam kalimat harus disesuaikan terlebih dahulu bentuknya dengan kategori-kategori gramatikal yang berlaku dalam bahasa itu. Alat yang digunakan untuk menyesuaikan bentuk itu biasanya berupa modifikasi internal, yakni perubahan yang terjadi di dalam bentuk dasar itu. Dalam bahasa Arab, perubahan-perubahan tersebut berupa perubahan bentuk jumlah dan jenis. Nah, misalnya pada kata muslim yang berubah bentuk menjadi musliman ketika bermakna dua atau dua orang, sedangkan muslimun ketika bermakna jamak atau orang-orang muslim. Sedangkan pada bentuk jenis, contohnya itu kata muslim yang berarti muslim laki-laki, sedangkan muslimah yang berubah menjadi kemuslimah bermakna wanita muslim atau muslim perempuan. Next. Adapun pembagian infleksi pada yang pertama itu verba perfektif. Nah, verba perfektif itu merupakan kegiatan yang telah dikerjakan di masa lampau atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan fi'il madhi. Nah, teman-teman dapat melihat tabel verba perfektif di PPT. Untuk infleksi domir ana yaitu singularnya katabtu, sedangkan anta katabta, huwa kataba, hiya katabat, antuma katabana, antum katabatum, hum kabu, hunna katabana. Sedangkan untuk verba imperfektif yaitu kegiatan yang dilakukan sekarang atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau yang akan dilakukan di masa lampau. Nah, infleksi domir ana yaitu aktubu, anta taktubu, huwa yaktubu, hiya taktubu, antuma naktubu, antum taktubuna, hum yaktubuna, hunna yaktubna. Nah, itu materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Syukran. Baik, yang selanjutnya itu ada derivasi atau al-tasrif al-istilah. Derivasi atau al-tasrif al-istilah dalam bahasa Arab adalah proses membentuk kata-kata baru dengan menggunakan akar kata yang sudah ada, baik itu verba, nomina, maupun adjektiva. Terdapat dua hal yang paling mendasar dalam tasrif istilah, yaitu sulasi mujarad dan sulasi mazid. Ready, next. Nah, yang pertama ada sulasi mujarad. Secara bahasa atau sulasi itu artinya tiga dan mujarad itu artinya terlepas, bebas, atau juga bisa dihilangkan. Jadi menurut
Istilah ulama ahli sorof, pengertian sulasi mujarot adalah setiap kata yang terdiri dari tiga huruf asli dan terbebas dari huruf-huruf tambahan. Contohnya di sini ada kata kotala. Kotala itu mengikuti wazan fa'ala. Nah, dan keseluruhannya adalah huruf asli. Jadi, huruf kof, ta, dan la itu huruf asli seperti kata fa'ala. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada tambahan-tambahan. Misalkan jadi fa'ala, jadi kotala. Dan artinya pun berbeda-beda. Oke, boleh di next. Yang selanjutnya, itu ada sulasi mazid. Sulasi mazid itu adalah kelompok fiil atau kata kerja yang tersusun atas tiga huruf asli dan sisanya merupakan tambahan. Oleh karena itu, ia disebut mazid, artinya yang ditingkatkan tambahan yang lebih atau kelebihan. Ada kalanya sulasi mazid memiliki satu huruf, dua sampai tiga huruf tambahan. Jadi dari sini kita bisa melihat perbedaan antara sulasi mujarot dan sulasi mazid. Kalau misalkan tadi mujarad itu kata kerja asli tanpa tambahan, nah kalau sulasi mazid itu yang terdapat eh, huruf-huruf tambahan gitu. Jadi ada tambahannya di luar dari huruf aslinya. Oke, Bu. Dan di sini juga ada contohnya ya, kayak kata akroma yang memiliki huruf tambahan di awal kalimatnya yaitu huruf hamzah. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya ada verba transitif atau fi'il muta'addi. Dalam bahasa Arab, verba transitif atau fi'il muta'addi mengacu pada kata kerja yang membutuhkan objek untuk melengkapi maknanya. Ini bisa dilihat contohnya. Kata verba transitif atau fi'il muta'addinya itu menulis dan ini membutuhkan objek itu risalatan atau surat. Yang kalau diterjemahkan sebagai bahasa Indonesia artinya itu siswa itu menulis surat. Dan juga contoh-contoh berikutnya ada ahdoro yang artinya menunjukkan dan ditambahkan dengan objek yaitu al-tawa dengan subjek at-tabib yang artinya dokter dan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu uh, dokter menunjukkan obat gitu. Jadi next. Ya, kemudian kata verba transitif ini diikuti oleh dua nomina dan di dalam bahasa Arab itu hanya berlaku untuk verba-verba yang secara semantis terkait dengan emosi. Al-Hashimi membaginya menjadi 4 bagian seperti berikut. Yang pertama ada verba yang bermakna memastikan terjadinya sesuatu yang diceritakan seperti pada verba wajada atau mendapati dalam kalimat wajatu al-sihata sirra al-najah yang artinya aku mendapati kesehatan menjadi rahasia kesuksesan. Kemudian yang kedua ada verba yang mengandung makna besar kemungkinan terjadinya sesuatu yang diceritakan seperti pada verba ja'ala yang artinya menjadikan dan dalam kalimat ja'al tu al-sahba sahlan yang artinya aku akan menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Kemudian bagian yang ketiga yaitu verba yang mengindikasikan adanya keyakinan. Seperti pada kata alima yang artinya mengetahui dalam kalimat alim itu al-sidqa munjian yang artinya aku mengetahui sikap jujur itu sebagai penyelamat. Lalu kemudian bagian keempat ada verba yang biasa digunakan untuk meyakinkan, tapi ia masih berupa hipotesis. Seperti pada verba hasiba yang artinya menduga dalam kalimat hasibtu al-ma'la nafi'an yang artinya aku menduga harta itu bermanfaat. Ya, boleh dilanjut. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada verba intransitif atau fi'il lazim. Verba intransitif adalah verba yang hanya melibatkan subjek atau nomina utama dan makna verba itu menjadi jelas meski tidak diikuti oleh objek. Jika verba transitif ditandai dengan penerimaan verbanya diikuti oleh domir atau kata ganti yang berfungsi sebagai objek, maka verba intransitif tidak demikian.
verba ini justru tidak dapat menerima dhamir. Menurut Dada mendaftar beberapa verba intransitif dalam bahasa Arab sebagai berikut. Yang pertama, verba yang maknanya berhubungan dengan tabiat atau yang sejenisnya, seperti pada verba hasuna, bagus dalam kalimat hasuna akhlaquhu, yaitu bagus budi pekertinya. Dua, verba yang maknanya berhubungan dengan ukuran, seperti pada verba tola, panjang dalam kalimat tola umruhu, panjang umurnya. Tiga, verba yang maknanya berhubungan dengan warna, seperti pada verba sawada, hitam, dalam kalimat sawada sya'ruhu, hitam rambutnya. Empat, verba yang maknanya berhubungan dengan cacat fisik, seperti pada verba awira dalam kalimat awira ainuhu, juling matanya. 5. Verba yang maknanya berhubungan dengan keistimewaan fisik seperti pada verba ghayada, halus dalam kalimat ghayada jilduhu, halus kulitnya. Keenam, verba yang maknanya berhubungan dengan masalah kebersihan seperti pada verba tahura, bersih dalam kalimat tahura baituhu, bersih rumahnya. 7. Verba yang maknanya berhubungan dengan masalah kotor seperti pada verba kadoro, kodoro, kotor dalam kalimat kodoro hada al-thawb, kotor baju ini. Yang kedelapan, verba yang maknanya berhubungan kosong atau penuhnya sesuatu, seperti pada verba varilo, kosong dalam kalimat varilo hada al-wi'a'u, wadah ini kosong. 9. Verba yang maknanya berhubungan dengan faktor-faktor emosi, seperti pada verba ghadiba, marah dalam kalimat ghadiba abi, ayahku marah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang telah menjelaskan dan memaparkan materi pada hari ini. Kepada teman-teman yang masih kebingungan atau memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Kami membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Boleh yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Ziva, dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, apakah ada hubungan antara bentuk dan makna derivasi dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Mohon maaf, boleh tolong diulang sekali lagi pertanyaannya? Eh, apakah ada hubungan antara bentuk dan makna derivasi dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand kembali. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, sambil menunggu, mungkin boleh didiskusikan dulu jawabannya ya, Bintang dan teman-teman. Ya, sudah kami izin berdiskusi terlebih dahulu.
Ya, Oke, saya oke, siap itu. Izin jawab Ustazah. Ya, jadi apakah ada hubungannya antara bentuk dan makna bahasa Arab dan bahasa Indonesia ya? Ya, jadi uh, hubungannya pasti ada ya, karena konsep bentukan atau kata kerja dalam bahasa Arab itu kan memiliki banyak persamaan dan juga banyak akar katanya itu banyak persamaan sama bahasa Indonesia gitu. Kalau dalam bahasa Arab, kata kerja itu kan dapat dibentuk dengan penambahan imbuhan dengan perubahan internal dalam kata dasar tersebut. Contoh misalkan kata dasar bahasa Arab kata ba gitu. Kita tambahin imbuhan mungkin jadi awalannya misal ditambah tak jadi tak tubuh yang artinya dia menulis. Jadi awalan kata dasarnya itu kata ba ditambah imbuhan kata tak yang artinya dia menulis gitu. Dan uh, dalam bahasa Indonesia juga sama gitu. Kata kerjanya itu dia dapat dibentuk juga dari kata dasar dengan cara menambahkan awalan, akhiran atau kata-kata penghubung. Contoh misalkan kata akar katanya itu makan, minum atau belajar gitu. Nah, itu bisa kita tambahin dengan awalan me ya, me atau ber gitu. Misalkan katanya main jadi bermain atau bermain-main gitu. Yang akar katanya misalkan makan jadi ditambahin imbuhan me jadinya memakan gitu. Ya. Ya, dan juga akhiran-akhiran juga misalkan contohnya berjalan gitu kan yang akhirnya itu ditambahin-tambahin juga imbuhan-imbuhan lainnya dan sebagaimana uh, definisi dari kata derivasi tersebut ya tadi juga sudah dijelaskan derivasi itu dalam bahasa Arab kan adalah proses membentuk kata-kata baru dengan menggunakan akar kata yang sudah ada gitu. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada juga bentuk dan maknanya dan mempengaruhi perubahannya juga, maknanya juga dan di dalam bahasa Indonesia itu juga ada gitu. Contoh yang seperti tadi sudah dijelasin dalam contohnya, kata uh, mohon maaf membunuh itu kan kotala dan kita kalau kita ubah menjadi fa'ala yang artinya yang contohnya jadi qatala itu juga akan berubah juga maknanya jadi orang yang membunuh seperti itu. Oh, tala Eh, itu artinya apa tadi? Orang yang membunuh saja. Bener nggak? Bukan kotil. Kalau kotala artinya apa? Ya, Wana. Saling membunuh ya, bisa jadi Saling membunuh. Iya. Kalau kotala itu saling membunuh. Kalau kotil baru si pembunuhnya, orangnya, fa'il kan gitu. Ya, ya Fatih, boleh dilanjutkan Fatih? Ya, jadi sesuai sama pertanyaan Zilfah tadi, pertanyaannya kan apakah ada hubungannya antara bentuk dan makna bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Tentu saja ada gitu. Karena kan derivasi itu pembentukan kata-kata baru dari akar kata di bahasa Arab ada dan di bahasa Indonesia juga ada dan itu bakal mempengaruhi maknanya juga gitu. Dari bentuk juga bakal mempengaruhi maknanya. Seperti itu saja. eh, Baik, terima kasih atas penjelasannya. Di sini boleh nanya lagi nggak ya? Boleh, boleh dipersilakan. Tadi kan dibilang derivasi itu kan eh, proses pembentukan kata-kata baru ya kan ya. Nah, itu kalau bahasa serapan dari Arab ke Indonesia itu termasuk derivasi atau enggak ya?
Ya, izin jawab. Mungkin kalau kurang lengkap bisa nanti ditambah sama Ustazah. Ya, kalau bahasanya yang langsung ditranslate itu dari bahasa Arab, misalkan dari bahasa Arab itu udah diderivasi dan apa namanya dimasukin ke bahasa Indonesia, itu menurut kelompok kami beda gitu. Jadi tidak termasuk uh, derivasi itu. Jadi yang derivasi itu pembentukan katanya yang memang kalau Arab Arab aja, yang Indonesia Indonesia saja gitu. Seperti itu Zulfa. Berarti bahasa serapan nggak termasuk juga ya, nggak termasuk ke derivasi. Dari kelompok kami tidak Zulfa. Oh, Mungkin oke, kalau bisa ditambahin sama Ustazah. Ya, oke, syukron. Terima kasih atas jawabannya. ya, terima kasih atas pertanyaannya Zulfa. Oke, baik. Ada penanya lagi? Silahkan. Maaf ya, ini tolong on kameranya, teman-teman. Menyalakan kameranya, menunjukkan saya tidak sendirian. Si pemakalah juga tidak sendirian. Ya, oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, sekarang saya coba bertanya ke peserta. Saya coba tanya ke Duina Araya. Duina, ya, Duina paham nggak apa yang dijelaskan oleh kelompok ini tadi? Jujur, Li, Masih kurang, Ustaz. masih kurang. Oke, Kaisar, bagaimana Kaisar? Masih kurang maksudnya. Nah, kurangnya di mana Kaisar? Yang kayak tadi, yang kata dia imbuhan-imbuhan gitu, yang kayak tak tubuh itu kayaknya bukan imbuhan deh Ustaz. Kayaknya bukan imbuhan, tapi apa tuh? Kayaknya Kayak emang bener-bener feel gitu Ustaz, bukan imbuhan. Jadi ya rada bingung aja. Mm-mm. Oke, jadi izin ya, Bintang, Fatih, Nurul Maimana, Safa, dan Satmiko. Jadi gini, teman-teman kan di sini membahas mengenai apa judulnya, Fatih? Kata pembentukan kata kerja saja dalam bahasa Pembentukan. Arab. Ya, oke. Awalnya memang kelompok ini mau mengajukan pembentukan kata kerja dan kata apa? Nomina ya, isim ya. Pembentukan fiil dan isim kalau nggak salah itu ya, Fatih ya. Nah, kemarin saya batasi pembentukan kata kerja saja. Karena kata kerja sendiri pun itu sudah sangat luas cakupannya. Gitu. Nah, kalau saya misalnya jelaskan melalui apa namanya, saya coba kayak slide deh. Kita sambil tulis-tulis di sini. Jadi judulnya kelompok ini apa? Pembentukan kata kerja ya. Kata kerja, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Berarti fiil kan yang dibahas kan oleh kelompok ini. Nah, di makalah, di awal-awal makalah, memang sudah disebutkan kalau kata kerja, ada tuh di makalah kalian itu bentuk kata kerja atau bentuk verba. Bentuk verba atau kata kerja atau dalam konteks kita apa? Fiil ya. Nah, itu ada dua, terbagi dua. Ada yang pertama itu saya cek tadi dasar. Yang kedua ada apa? Coba cek makalahnya ada apa tuh yang kedua? Coba sambil dicek makalahnya. Turunan saja. Turunan. Ada kan di makalah ya? Turunan. Nah, ini juga berlaku dalam konteks bahasa Indonesia. Ya, bentuk kata kerja ada yang dasar, ada yang turunan.
Kalau dalam bahasa Indonesia bentuk kata kerja dasar apa misalnya? Makan. Makan. Oke. Dalam bahasa Arab, Akala yakulu. kalau pakai contoh lain, Fiska, Bagaimana saja? Contoh lain. contoh lain, jangan makan, biar agak Oh, beda. jangan makan. Jalasa. Ya, jalasa boleh. Ini saya ketiknya pakai ini ya, biar nggak ganti-ganti keyboard saya. Pakai apa namanya Latin ya. Jalasa. Ya. Jalasa. Nggak usah dispasi nih. Jalasa. Gitu ya. Artinya apa? Duduk. Duduk. Ini kan berarti kata kerja dasar ya. Dasar, nggak ada apa-apapun gitu. Karena emang dasarnya begitu. Kerennya bahasa Arab, setiap kata kerja itu selalu terdiri atas 3 huruf, ya kan? Walaupun ada yang 4 gitu ya, tapi rata-rata hampir semuanya terdiri atas 3 huruf. Kemudian ada yang turunan. Nah, yang turunan ada apa aja nih di makalah? Coba dicek, Fatih dan teman-teman. Kata kerja turunan. Ini kajiannya luas sekali soalnya. Menurut saya satu paparan satu makalah hari ini tuh bisa jadi 3 sampai 4 makalah ini harusnya. Tuh, coba yang turunan ada apa aja tadi? Coba dicek di makalah. Bintang, Fatih, Nurul, Safa, Satmiko. Bintang mana bintang? Nabiro sudah. Ya, apa bintang yang turunan? Yang bahasa Indonesianya. Secara umum, karena kan kita lagi mengkajinya linguistik. Secara umum, proses bentuk kata kerja yang jadi turunan itu apa saja? Di makalah kan ada apa? Afiksasi. Ada nggak afiksasi? Bintang, ada afiksasi nggak di makalah? Ini pemakalahnya kemana? Ada sudah. Ada. Nah, coba kita cek makalahnya ya. Mana makalahnya bintang nih dan teman-teman. Nah, ini ya. Di makalah ini sudah ada tentang ada yang namanya afiksasi. Nah, tapi penyampaiannya tuh begini, langsung ke tasrif lugawi. Padahal di sini ada fiksasi, reduplikasi, atau penggabungan paduan bentuk dasar atau komposisi. Nah, jadi turunan itu dalam apa namanya? Dalam pembentukan kata kerja itu ada afiksasi, kemudian yang B-nya ada apa tadi? Reduplikasi. Nah, reduplikasi. Kita bahas 2 saja ya, reduplikasi. Nah, tadi kelompok ini menjelaskan ada apa tadi? Infleksi. Ada apa lagi? Derivasi. Derivasi. Nah, infleksi, derivasi ini bisa dibahas oleh teman-teman masing-masing. Nazwa mau bahas infleksi saja bisa. Kohana mau bahas derivasi saja bisa. Gitu. Nah, ini terlalu luas. Reduplikasi kan juga. Reduplikasi itu seperti semacam penggabungan. Nah, mungkin saya bahas dulu ya, afiksasi itu apa. Tadi yang kata kerja dasar kan sudah paham ya. Yang ya memang dia dasar gitu. Kalau afiksasi itu dia, nah yang dibahas di pembentukan kata kerja ini pertama yaitu afiksasi. Afiksasi itu
proses perubahan morfologi, ya, proses morfologi namanya ya. Jadi ada proses di mana kita harus mengubah kata dasar ini dengan memberikan imbuhan. Jadi gampangnya afiksasi itu adalah apa? Penambahan imbuhan gitu. Jadi misalnya contohnya kalau dalam bahasa Indonesia apa sih yang ada imbuhannya? Misalnya kata makan. Ya, tadi yang makan. Dimakan dengan memakan kan beda ya. Kan beda. Yang ini pakai ditambah dengan di, yang ini ditambah dengan me. Kan berbeda. Dimakan itu pasif atau aktif? Dimakan pasif. Pasif. Memakan aktif. Ya, dalam bahasa Arab bisa nggak sih seperti ini? Bisa nggak bahasa Arab? Nah, contohnya apa? Kataba deh contohnya, kataba. Kataba kutiba. Nah, kataba dengan kutiba. Tapi secara proses morfologi sama nggak? Arab tidak ada tambahan imbuhan di situ dari kataba menjadi kutiba. Tapi dari kotala menjadi kotala ada tambahan imbuhan kan? Imbuhan bunyi apa namanya? Imbuhan alif. Tapi imbuhannya justru ada di tengah kalau Arab. Nah, jadi afiksasi dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ada perbedaan, di mana imbuhan yang bisa digunakan dalam bahasa Indonesia ternyata berbeda dengan imbuhan yang dimaksud dalam bahasa Arab. Sampai sini jelas? Ya. Nah, artinya kata dimakan dan memakan, kalau kita padankan dengan bahasa Arab, lebih cocoknya dia menjadi pembahasannya yaitu apa? Fiil pasif aktif, maklum wal majhul. Nah, itu bisa dibahas itu oleh satu orang lagi, satu makalah lagi. Tapi kalau dalam bahasa Arab tuh proses imbuhan tuh seperti apa sih? Nah, imbuhan itu tadi dijelaskan oleh kelompok ini ada infleksi, ada derivasi. Kalau infleksi apa tadi? Bintang dan teman-teman. Infleksi. Nah, tadi ini ya. Oh, nih. Infleksi apa tadi yang dijelaskan? Mudhari Ustazah. Kalau derivasi? Derivasi lebih ke sorof ya. Tamsilat lebih ke tasrifnya ya. Infleksi itu kalau yang saya apa namanya? Coba saya stop share dulu. Nah, jadi ini kajiannya sangat luas, Fatih. Ini ya, coba ini ya. Nah, infleksi mana tadi saya ada sambil searching untuk memudahkan pemahaman. Infleksi. Infleksi merupakan proses morfofonemis yang diakibatkan dari proses afiksasi. Nah, jadi yang tadi itu adalah infleksi, ada proses afiksasi di dalamnya. Tapi kalau kelompok ini menggunakan kata infleksi itu untuk lebih kepada tasrif lugawi tadi yang saya simak ininya, pembahasannya. Bentar, saya kembali lagi ke tayangan saya tadi. Jadi ada infleksi, ada derivasi. Terlihat teman-teman di layar? Sekarang sudah terlihat? Belum, Ustazah. Masih belum? Masih loading kayaknya, Ustazah. Belum Ustazah. Masih loading ya? Masih, Ustazah. Apa ya? Coba saya share layar saya aja deh, desktop. Udah ya? Nah ya, oke. Jadi ada infleksi, ada derivasi. Jadi
Kalau infleksi itu proses morfofonemis akibat adanya proses afiksasi tadi. Kotala menjadi kotala, itu infleksi. Nah, kalau derivasi itu apa? Derivasi itu kalau dipadankan dalam bahasa Indonesia itu namanya istiqaq. Istiqaq. Ya memang hampir mirip juga infleksi dengan derivasi. Nah, makanya tadi mungkin kelompok ini membatasi kalau infleksi itu lebih kepada tasrif lugawi, kalau derivasi lebih kepada tasrif istilahi yang digunakan di amsilah tasrifiyah. Nah, afiksasi itu ada jenis-jenisnya lagi. Afiksasi itu, imbuhan itu apakah selalu ada di depan? Imbuhan di awal. Apakah selalu ada di depan atau bisa depan belakang atau bisa Bisa depan belakang bisa. ya bisa depan belakang. Nah, jadi kalau dalam kajian morfologi, yang pertama itu afiksasi itu prosesnya namanya prefiks. Kalau dalam bahasa Arab namanya as-sabiq. As-sabiq. Berarti ini imbuhan yang ada di depan. Seperti contohnya ini tadi kalau dalam bahasa Arab ada nggak? Dalam bahasa Arab ada nggak yang imbuhan adanya di depan? Akroma tadi bukan? Akroma ya bisa. Itu kata dasarnya apa tuh? Karoma. Jadi akroma. Akroma. Pakai bahasa Arab aja deh biar nggak bingung nih. Tapi kalau Arab tuh dia jadi agak berantakan gitu ya ketikannya. Akroma. Berarti ada imbuhan di depannya ya di sini. Terus yang kedua dalam afiksasi itu ada infiks namanya. Di tengah-tengah. Ada nggak dalam bahasa Indonesia yang infiks di tengah-tengah? Contohnya L. Dalam kata tunjuk. Diselipkan L di tengahnya menjadi telunjuk. Akan untuk menunjuk gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Arab ada nggak yang infiks atau di tengah-tengah, imbuhannya berada di tengah? Tadi contoh yang digunakan oleh Fatih tadi. Kotala. Kata dasarnya kotala. Diberikan kata ini, diberikan kata apa? Diberikan huruf apa namanya? Alif, tambahan huruf alif di sini di tengah-tengahnya, ternyata dia menjadi berubah. Bisa berubah artinya. Kemudian prefiks, infiks, kalau di akhir itu sufiks kalau nggak salah, sufiks ya. Nah, sufiks itu di akhir. Kalau di akhir dalam bahasa Indonesia misalnya apa? Ya, Makanan. akhirannya an gitu ya. Makanan gitu ya. Terus kan bisa kan? Menjauhkan gitu. Jauhkan misalnya gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab ada nggak? Al-lahiq kalau dalam bahasa Arab. Ya nggak dalam bahasa Arab. Farah, Anjeli ada nggak dalam bahasa Arab? Fa'ala. Terus selanya misalnya ditambah apa gitu. Ada nggak? Fa'ala. Kalau tadi kan di depan, kalau di imbuhannya tambahkan di depan, af'ala. Oh bisa. Ajlasa akroma. Kalau di tengah, misalnya fa'ala. Di tengah
saling membunuh jadi fa'ala kalau bisa. Tapi kalau di akhir bisa nggak? Fa'lala misalnya. Apakah Bisa, itu? Ustazah. Nah, yang bilang bisa siapa? Nurul Maimana. Bisa ya. Tapi kalau fa'lala Nah, itu Ustazah. kata dasar atau bukan Nurul Maimana? Fa'lala. Bukan, Ustazah. Bukan kata dasar. Bukan, Ustazah. Oke, kita ambil. Coba nanti kita lihat amsilatut tasrifiyah ya. Kita lihat fa'lala. Fa'lala mana? Fa'lala. Biziyadati ta fi awalihi. Nah, tafa'lala ya. Tadakhroja. Nih. Oke. Nih, saya kembalikan lagi ke kita buka amsilatut tasrifiyah. Saya kalau saya share screen-nya ini harus share desktop. Sudah terlihat belum di layar? Sudah, Ustaz. Oke. Nah, ini Sudah, saya Ustazah. amsilatut tasrifiyah. Tafa'lala tajal baba. As-sulasi bi. Oh, ini dari fi'il sulasi. Tadakhroja lil mutawwa'. Dakhroja. Jalbaba. Tashbih yasmin wa fa'ala fi'la. Oke. Nah, jadi tafa'lala mungkin bisa. Atau if'ala. Ini berarti kan double L ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab ternyata juga memiliki sufiks atau akhiran kan, misalnya tadi ya, if'ala gitu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi namanya konfiks. Ada namanya konfiks. Konfiks itu gabungan depan dan belakang. Kasih apa? Kan. Nah, gitu misalnya. Menghabiskan. Misalnya gitu. Menghabiskan. Menghabiskan ya. Kemudian, nah sebenarnya yang bisa saya sampaikan, ini nih sudah bisa jadi pembahasan satu kelompok ini atau satu tugas individu. Karena untuk afiksasi saja ini kajiannya sudah sangat luas. Gitu. Nah, jadi untuk kajian afiksasi saja ini sudah sangat luas. Apakah prefiks dalam bahasa Indonesia bisa hanya mengubah makna dari pasif ke aktif, sementara dalam bahasa Arab mengubah searti-artinya. Gitu, nggak hanya mengubah dari pasif ke aktif, sementara dalam bahasa Arab itu sedefinisinya tuh berubah. Makanya istilahnya tadi derivasi, istiqomah. Kalau sementara dalam bahasa Indonesia, kata apa namanya? Kata yang mendapatkan imbuhan atau dapat afiksasi itu dia hanya mengubah uh, fungsi kata tersebut, makan, memakan, dimakan gitu. Hanya mengubah ke pasif dan aktif. Dalam bahasa Arab juga bisa mengubah ke pasif dan aktif. Tetapi dalam bahasa Arab ternyata kajiannya lebih luas lagi. Tidak hanya mengubah dari pasif ke aktif, tapi dia bisa merubah dari apa? Lazim ke ya transitif ke intransitif, lazim ke mutaaddi. Misalnya jalasa, 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 jalasa Zaidun misalnya. Berarti kan si Zaid sedang duduk. Tapi akan berbeda ajlas tu Zaidan. Ya saya sedang mendudukkan si Zaid gitu. Mungkin Zaid ini anak kecil. Jadi ajlas tu Zaid dan saya sedang mendudukkan si Zaid gitu. Nah, jadi dalam bahasa Arab kajian afiksasi ini memiliki perubahan-perubahan. Nah, dalam kajian analisis kontrastif saat teman-teman atau orang-orang yang baru mempelajari bahasa Arab di mana dia harus memahami mengenai amsilatut tasrifiyah itu bisa menjadi hal yang cukup menyulitkan mereka dalam memahaminya. Gitu.
Teman-teman waktu sekolah atau sedang kuliah saat ini, apakah ada mempelajari apa namanya, ada buka buku dari Amsilah Tasrif ya? Ada. Nah, itu mudah atau tidak memahaminya, Farah? Yang sampulnya kuning kan ya, Zek? Ya, yang sampulnya kuning, yang tadi saya tayangkan ini nih. Iya. Hmm. Ada. Ada. Pakai ini kan Iya, Zek. jadi ini nih untuk membahas sebuah afiksasi saja, kajian afiksasi itu kita udah hatam nih buku Amsilatul Tasrif ya. Semuanya bisa dibahas di sini. Afiksasi yang berasal dari misalnya kalau ini kan hanya berubah ya. Afiksasi kan imbuhan ya. Nah, kalau ini rubai mujarot. Kalau rubai mujarot berarti dia memang kata dasar, mujarot dia bukan mazid. Ya. Nah, jadi kita fokusnya hanya di fiil-fiil yang sifatnya mazid. Nah, jadi afiksasi dalam bahasa Arab itu misalnya adalah fiil mazid biharfin, biharfain, bisalah sati ahruf. Nah, padanannya itu afiksasi itu. Gitu. Sampai sini jelas mengenai afiksasi dan imbuhan dalam bahasa Indonesia. Nah, seringkali saat teman-teman mempelajari yang namanya mempelajari Amsilatut Tasrifiyah, itu memang menjadi kesulitan sendiri saat harus ini kok nggak mau ya, saat harus memahami perubahan-perubahan yang ada di kata atau setiap eh, kata dasar dalam bahasa Arab. Kayak tadi Fatih tadi ya, Qotala gitu, karena ko-nya panjang, oh mungkin ini fa'il kali. Oh ternyata bukan. Qotala itu mengubah makna. Misalnya Qotala Ahmad. Misalnya gitu, Qotala Ahmad. Bisa nggak Qotala Ahmad? Kenapa Kohana nggak bisa? Nah, tujuannya saling membunuh saja. Iya, harus ada dua orang di situ. Harus ada dua orang di situ, nggak bisa satu orang. Itu kan Qotala kan saling berdua gitu. Gitu. Nah, itu hanya untuk membahas afiksasi saja. Ternyata afiksasi itu kajiannya sangat luas. Nah, jadi kalau teman-teman kelompok ini tadi fokusnya di afiksasi, nah itu luas kajiannya. Nah, tapi ada lagi proses namanya reduplikasi. Reduplikasi itu kayak pengulangan. Nah, dalam konteksnya kita, reduplikasi itu beda-beda. Misalnya kata makan tadi, makan-makan. Nah, itu kan artinya mungkin makan bersama-sama kan, teman. Reduplikasinya jadi teman-teman. Nah, itu namanya reduplikasi total. Sementara dalam bahasa Arab itu nggak ada, tergantung kata apa. Kata jamak. Nah, makanya jamaknya itu ada muzakkar salim, muannats salim, dan taksir. Gitu. Jadi nggak ada pengulangan dalam bahasa Arab. Pengulangan adanya dalam bentuk afiksasi ini tadi. Koto'ah. Koto'ah. Itu kan memotong-motong artinya kan. Nah, kalau dalam konteks bahasa Indonesia dia reduplikasi, tapi dalam konteks bahasa Arab itu fiksasi. Koto'a, memotong. Tapi kalau dalam bahasa Arab, memotong-motong itu nggak bisa koto'a, tapi koto'a, ada syiddah di to-nya. Nah, jadi ada perbedaan antara reduplikasi bahasa Indonesia dengan reduplikasi bahasa Arab. Jadi, misalnya ada reduplikasi sebagian misalnya kata tepuk, tepuk gitu. Tapi misalnya kita menepuk-nepuk gini kan akhirnya bukan tepuk-tepuk tapi menepuk-nepuk jadinya gitu. Nah, dalam bahasa Arab ada nggak tuh? Nah, itu mungkin bisa teman-teman kaji. Ini satu contoh ya yang bisa teman-teman angkat yang misalnya punya tugas individu akun, reduplikasi ini bisa diangkat. Kemudian ada reduplikasi yang bentuknya berubah total. Misalnya susah-susah gitu kan enggak, tapi susah payah. Itu susah payah. Nah, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab bagaimana? Gitu. Ada misal kalau pulang pergi itu kan enggak ya. Misalnya gini, tunggang langgang, dia lari tunggang langgang gitu.
benar-benar kan lari yang kabur gitu tiba-tiba ya, tunggang langgang. Tapi dalam bahasa itu farrohariban gitu. Nah, jadi ada perubahan total dalam bentuk katanya. Nah, apakah sama antara Indonesia dengan Arab itu bisa dikaji oleh teman-teman gitu ya. Nah, tadi kelompok ini juga ada membahas mengenai fi'il lazim sama muta'addi tadi ya. Bukan. Tadi kelompok ini bahas lazim muta'addi atau maklum majhul tadi ya, Bintang? Muta'addi wa lazim Ustaz. Ya, Fatih? Lazim muta'addi Ustaz. Oh, lazim muta'addi ya. Lazim. Ya. Nah, fi'il lazim muta'addi ini juga bisa dikaji menjadi satu makalah lagi. Bentuk-bentuk fi'il lazim dalam bahasa Arab, bentuk-bentuk fi'il muta'addi dalam bahasa Arab dan Indonesia itu apa perbedaannya gitu, Kak? Bagaimana bahasa Indonesia membentuk dari lazim ke muta'addi ini bisa jadi satu makalah lagi nih, gitu. Jadi saya menyarankan, jadi mungkin perlu ada revisi ya untuk makalah dari kelompok ini. Jadi teman-teman perlu fokus. Kalau saya lihat makalahnya ini lebih fokusnya tuh ke sini tadi. Kalau saya lihat ya, karena ada fiil apa tadi? Sulasi ini kan. Ini kan lebih fokusnya ke sini, ke afiksasi ini. Maktul, maktal. Tuh, sulasi mazid, akroma, qatto'a. Nah, mazid biharfin bisalah sati ahruf. Nah, jadi yang bagian fiil muta'addi, fiil lazim ini tidak perlu ada di sini. Gitu. Nah, dalam kajian bahasa Indonesia fokusnya pun juga hanya di afiksasi bahasa Indonesia saja. Jadi imbuhan-imbuhan dalam bahasa Indonesia itu ada apa yang di prefix, infix, sufix. Nah, itu tadi. Jadi saya menyarankan untuk apa namanya? Merevisi ini ya, merevisi makalah ya. Jadi fokusnya kelompok ini tuh hanya di afiksasi saja, nggak perlu jauh-jauh sampai ke lazim muta'addi ya. Nah, jadi fi'il lazim dan muta'addi bagi teman-teman yang ingin mengkajinya silahkan. Yang ingin menjadi tugas kelompok. Ada banyak tuh berarti tadi ya. Nah, afiksasi udah diangkat oleh kelompok ini. Jadi nanti mungkin kalau makalahnya disesuaikan ya, Satmiko dan teman-teman, afiksasi saja. Jadi nanti judulnya pembentukan kata kerja atau pembentukan afiksasi kata kerja gitu. Pembentukan afiksasi kata kerja dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Artinya teman-teman hanya fokus di kata kerjanya saja. Yang lain jangan ya, hanya kata kerja ya Bintang. Jadi jangan isim fa'il dan lain-lain enggak, udah langsung kata kerja aja, fiil-fiilnya aja gitu ya. Itu afiksasi bisa diangkat kelompok ini. Ada 2 bahkan ada 3 bocoran nih sebenarnya. Silahkan yang mau angkat jadi tugas individu. Fiil lazim muta'addi silahkan. Bisa tuh diangkat. Fiil lazim dan muta'addi, fiil yang membutuhkan transitif dan intransitif dalam bahasa Arab dan Indonesia. Terus ada maklum dan majhul tadi. Ya, kata Zaidun ad-darsa, kutibat darsa. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu failnya kan jadi hilang ya, kutibat darsa. Siapa yang nulis itu kan nggak ada dalam. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia tetap ada. Misalnya siapa? Heti memakan kebab. Kebab dimakan Heti gitu. Hanya dibalik. Tapi kalau dalam bahasa Arab hilang. Kebab itu dimakan. Siapa yang makan? Nggak ada, nggak ketahuan. Gitu. Nah, itu bisa dikaji. Nah, kemudian apa tadi? Reduplikasi. Reduplikasi juga bisa dikaji. Apakah bentuk-bentuk pengulangan, bentuk-bentuk pembentukan jamak dalam bahasa Arab dan Indonesia itu sama? Kadang kita susah membentuk jamak dalam konteks bahasa Arab. Ini jamaknya taksir apa muannas salim apa muzakkar salim ya? Gitu. Kadang kan gitu kan untuk membentuk jamak. Karena jamak taksir itu kan dia sifatnya simai kan.
Udah dari sananya begitu gitu, nggak dibentuk tapi memang simai gitu. Nah, makanya jamak taksir itu juga bisa dikaji sendiri menjadi analisis kontrastif. Di anakon kan ada nggak nih bentuk jamak yang berubah dari bentuk aslinya? Ini kan berubah sekali dari bentuk aslinya kan? Apa namanya? Madrasah, madaris gitu. Ya, madrasah, madaris. Berubah sekali dari bentuk aslinya. Beda dengan muslim. Muslimunah, muslimat. Gitu. Nah, itu bisa juga tuh dianakonkan, dikaji. Bagaimana pembentukan jamak-jamak. Nah, banyak ya. Ternyata ada 3 tuh yang bisa teman-teman angkat. Ada duplikasi, lazim muta'adi, maklum majhul. Sebenarnya banyak sih dalam sorof itu apa saja bisa diangkat. Misalnya pembentukan kata sifat, naat man'ut misalnya gitu kan, itu kan juga bisa dikaji. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman bisa memahami. Nah, jadi nanti kelompok ini mohon ini ya, nanti kerja kelompok lagi untuk mengerucutkan pembahasannya, fokusnya hanya di afiksasi saja. Nah, nanti buat tabelnya adalah tabel afiksasinya. Jadi misalnya prefiks dalam bahasa Arab bagaimana, nah, wazan-wazannya apa saja, terus dia mazid biharfin, bisa nggak yang prefiks itu, yang imbuhan di awal itu dia mazid biharfain itu bisa nggak? Ada nggak mazid biharfain di awal kata? Nah, itu tugasnya teman-teman tuh cari. Ya, mazid biharfain di awal kata ada nggak? Apakah mazid biharfain cuma bisa kerja mempekerjakan gitu. Nah, mem sama pe itu kan 2 imbuhan di awal. Nah, dalam bahasa Arabnya ada nggak padanannya sama nggak dengan bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi nanti Bintang, Fatih, Satmiko, Nurul, dan Safa ya. Nanti buat tabelnya seperti itu. Prefiks. Nah, mazid biharfin. Ini dalam padanan bahasa Indonesianya ini. Mazid biharfin. Oh, ternyata di Arab misalnya tidak ada. Di Indonesia ada. Nah, terus berarti masuk lagi setelah prefix ada infix. Nah, infix dalam bahasa Arab ada nggak yang mazid bi harfain? Nah, sama kayak gitu. Jadi nanti dibandingkan gitu. Nah, jadi kenapa yang kayak yang seperti ini kok harus dibahas sekali gitu? Nah, mungkin ini nanti masalahnya adalah saat teman-teman akan mengajarkan itu tasrif, perubahan-perubahan kata itu. Kan perubahan-perubahan kata itu kan menjadi cukup sulit ya. Jadi terkadang tuh saya pribadi juga misalnya eh, kata-kata tertentu tuh saya harus lihat lagi tuh di amsilah tasrifiyah lagi tuh. Itu asal katanya ini. Fungsinya apa ya ini? Oh, fungsinya ini. Jadi kita harus tahu fungsinya gitu. Misalnya kok kenapa katanya kok seperti ini ya gitu. Kadang saya masih kembali lagi saya membuka amsilah tasrifiyah untuk memahami perubahan-perubahan bentuk. Karena setiap perubahan bentuk dalam bahasa Arab itu ada fungsi-fungsinya. Gitu. Ya. Oke, silakan. Masih ada pertanyaan? Tadi kita mulai lebih awal ya, teman-teman. Tadi kita mulai lebih awal, mungkin kita bisa selesai lebih awal juga. Eh, untuk kelas yang sebelah ini, kelas apa ya? Ini kelas CD kan ya? Bukan, ini AB ya? Iya, Ustazah. Ya, kalau kelas CD mereka sudah sampai mana tahu nggak? Yang dengan Pak Hakam? Kurang tahu ya. Mungkin nanti saya coba konfirmasi ya. Karena kan rencananya UASnya nih akan serentak. UAS akan serentak. Jadi mungkin kita perlu sama-sama selesai gitu. Nanti saya coba konfirmasi ya. Nah, untuk kelompok yang akan datang, boleh sama seperti Fatih ya. Boleh WA ke saya dulu. Misalnya mau tanya judul ini sudah sesuai atau belum gitu. Nanti saya insya Allah akan berikan arahan gitu ya. Nah, berarti pekan yang akan datang fokusnya adalah Nahwu ya. Nah, ya, Nahwu kalau hari ini kan sorof pembentukan kata. Yang akan datang tuh Nahwu. Ya, silahkan mau angkat apa silahkan.
Kemudian pertemuan yang akan datang lagi akan membahas mengenai semantik. Dalalah sudah hampir mata kuliah dalalah kan? Ya, boleh silakan mau dalalah yang mana yang mau diangkat. Atau sekiranya menarik, belum dipelajari tapi tertarik karena banyak riset-riset yang ada mau pakaian untuk upload makalah, usahakan sebelum jam 9 lah ya hari ini. Jadi kebetulan saya jam 10 sampai jam 12 tuh kosong, jadi saya bisa baca dulu gitu untuk memahami apa yang kalian tulis gitu ya. Oke, kita beri reaksi tepuk tangan untuk pemakalah hari ini. Sudah menyajikan makalah dengan baik. Nah, tapi masih revisi sedikit ya. Fatih, Bintang, Satmiko, Nurul, sama Safa. Safa mana ya? Ada Safa? Safa. Ada Ustazah. Oh iya, ada. Di atas ternyata. Di layar saya ada di atas. Oke. Oke, kita bisa akhiri teman-teman. Oke ya, presensi sudah saya checklist berdasarkan kehadiran yang hari ini di Zoom ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pekan depan. Silakan ketua kelompok atau siapapun yang ditunjuk dari kelompoknya, misalnya ingin menghubungi saya sebelum membuat makalah, dipersilahkan ya. Baik, syukran katsiran ala ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustazah. Sudah. Ustazah.